muncul. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja saya mendapatkan semacam surat begitu yang dikirim via WA oleh seorang anggota DPR RI kepada saya. Mas Ganjar, ini sebenarnya di Kudus varian apa? Loh kenapa? Ini ada surat dari Kementerian Kominfo India yang mengatakan bahwa tidak ada varian baru di India. Tidak ada. Maka semua yang menuliskan di medsos minta di take down. Begitulah kira-kira bunyi suratnya. Cerita ini saya awali kenapa Bapak Ibu? Karena dalam konteks komunikasi, substansi, dan problem yang ada di masyarakat, tidak semudah yang kita bayangkan. Waktu Senin lalu kami membuat satu evaluasi bersama, rapat ya. Kami mencoba melakukan pengumpulan informasi dan masukan-masukan. Ada dari pakar, terus kemudian ada juga dari pemangku kepentingan untuk bisa merespon persoalan ini. Memang pada saat kita mencoba untuk mengendalikan COVID ini, kemarin sih grafiknya udah bagus ya, sebelum Lebaran itu udah mulai turun, bagus. Rumah sakit mulai tempat tidurnya baik di ICU maupun isolasi yang di rumah sakit mulai kita konversi ke pasien umum. Nah, saya sudah kasih warning ke rumah sakit hati-hati ya, kita mesti siaga apakah teori yang mengatakan munculnya kurva kedua, munculnya dancing car dan sebagainya itu akan terbukti atau tidak. Karena pengalaman di beberapa negara tidak terbukti. Bahkan ada yang sampai kemudian kurvanya itu ketiga dan melebihi dari 2 kurva yang ada dan belum ada cerita dancing car begitu. Taiwan yang dikatakan paling bagus juga mengalami hal serupa. Kawan-kawan saya di Singapura juga bercerita, wah di Singapura bagus Pak Ganjar mesti ditiru dan sebagainya. Hari ini problem juga. Malaysia demikian halnya, bahkan kita lebih one step ahead, lebih bagus ketika kita bicara vaksin. Bapak Ibu teman-teman, semuanya menjadi too complicated, tidak mudah. Maka webinar kali ini saya terima kasih diminta untuk memberikan keynote speech. Ada beberapa yang saya sampaikan. Pada saat kemudian kita sudah mulai melandai dan memanage dengan baik, ternyata Bapak Ibu, Kudus ini buat saya unik. Karena terjadi peningkatannya eksponensial dan tentu saja itu membuat kita panik. Pemerintahan di Kudus juga panik. Maka manajemen yang ada di rumah sakit yang menggunakan kondisi biasa-biasa saja, tidak pernah berpikir yang luar biasa, maka gempuran pasien yang banyak sekali itu membuat panik. Akhirnya pada saat itu, seringkali dalam pengambilan keputusan kita lupa Bapak Ibu, bahwa awake dhewe duwe sedulur. Kita punya jejaring, kita punya kekuatan yang lain. Kalau bupati, wali kota, atasnya ada gubernur, atasnya ada presiden, ada menteri yang membantu, ada TNI, Polri, ada kampus, ya, ada peneliti, ada pengusaha. Sebenarnya kalau kita bicaranya pentahelix, sebenarnya nggak perlu panik. Tapi faktanya, ketika kemudian banyak masyarakat yang terpapar dan mesti harus ke rumah sakit, pada saat itulah problem itu muncul. Rumah sakit menjadi panik, apalagi rumah sakit daerah. Akhirnya berita, dunianya kan sudah dunia permedsosan gitu ya. Permedsosan juga semua terekam dengan audiovisual dengan sangat bagus, maka terekam antrian di depan ICU, ditolak, yang meninggal nggak bisa dikubur, yang ternyata problemnya memang teknis. Teknis itu apa? Satu, yang mereka datang ke ICU dan sebagainya, tidak bisa tertampung karena kepanikannya, maka mengatakan mohon maaf sudah penuh. Saya sih berpikir seharusnya tidak begitu. Ini sudah penuh, maka harus ada PIC yang mengelola, kirim kemana? Ke Demak kah? Ke Pati kah? Ke Jepara kah? Atau yang paling gampang dan banyak terbuka karena fasilitasnya lebih banyak, Kota Semarang. Nah, pada saat itu ini tidak dilakukan. Maka ketika banyak kawan-kawan dari pelayan publik ini inward looking, lupa seharusnya dia melakukan forward looking, maka pada saat itu terjadilah persoalan ini. Sehingga kami mencoba untuk melihat apa sebenarnya ya. Kok terjadinya sangat eksponensial? Apa ini? Bapak Ibu yang saya hormati, kami menduga-duga apakah ini varian baru. Hipotesis kami, ya. Karena kita belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Belum pernah mengalami. Ya ada sih kejadian-kejadian karena terjadinya libur panjang dan sebagainya, dampaknya itu. Tapi sekencang ini belum ada. Sehingga kalau saya melihat grafiknya, kok rasa-rasanya ini grafiknya lebih tinggi dari puncak yang pernah kita alami selama tahun lalu. Maka ini menjadi sangat serius dan kami mencoba untuk membantu Kudus dan kemudian kita lakukan genome sequencing test itu dan ternyata hasilnya betul varian baru.
Sehingga kalau sekarang saya baca suratnya benar apa enggak itu dari Kominfo India, ya rupanya tersinggung kalau disebut India. Mungkin ya sebutnya varian baru lah. Tapi kalau kita mengatakan 16, 17.2 dan sebagainya ini rakyat opo kuwi gitu ya. Karena sebelumnya juga pernah terjadi di Cilacap. Ketika kapal berbendera Panama dengan awak dari Filipina ngambil raw sugar dari India. Dan kemudian diturunkan, satu orang sakit parah dan meninggal, yang lainnya kemudian tertular, kita lokalisasi di sana, diisolasi di Cilacap, dan ternyata dari hasil tesnya varian itu tidak ada. Kami tenang pada saat itu. Nah setelah itu, aduh ada yang meninggal ya, maka kita cek tempat-tempat yang lain. Begitu kami agak tenang dari kasus yang ada di Cilacap, Kudus, sedemikian cepatnya. Maka hasil tesnya menunjukkan yang kami duga bahwa ya ini varian baru. Begitu ini varian baru, kira-kira ya apa tumbuhlah tutup itulah bayangan-bayangan saya. Klop ini ternyata ini seperti dugaan-dugaan yang ada, tingkat penularannya sangat tinggi. Nah, sekarang tugas saya Bapak Ibu mengantisipasi hal ini. Bukan mengantisipasi lagi ya, di beberapa daerah yang masih orange begitu, ada di tingkat kecamatan yang kuning, bahkan di desa-desa masih ada yang hijau, ini antisipasi. Tapi respon cepat hari ini mesti kita lakukan. Kepanikan ini tidak boleh lama-lama, nggak boleh lama-lama. Maka kemarin saya coba konsolidasikan untuk lakukan pencegahan. 5M 3T-nya kita minta untuk ditingkatkan. Maka ketika beberapa kepala daerah atau kepala dinas kesehatan mengatakan, Pak Ganjar, ini kan sudah syarat minimal sesuai dengan ketentuan WHO, sudah cukup, nggak perlu ditambah. Iya, kalau kemudian tidak terjadi peningkatan yang seperti ini. Tapi kalau peningkatan sudah seperti ini, tes segitu mah kurang gitu. Dan jangan pernah takut. Karena banyak sekali para politisi, kepala daerah takut. Karena nanti loh ini kok Jawa Tengah tinggi sekali, ini kok Kudus tinggi sekali, Demak, Jepara kok tinggi sekali, kemudian merasa tidak perform. No, tidak, ini urusan kesehatan. Semakin banyak kita tahu bahwa rakyat kita itu terkena, semakin otak kita berputar bagaimana melayani mereka agar bisa, mohon maaf, tidak meninggal, terus kemudian penyakitnya juga tidak menjadi lebih parah, sedini mungkin ditangani. Karena kami harus menghitung tempat tidur yang kurang, SDM. Bapak Ibu, ini kami SDM kesulitan. Dan ternyata mendapatkan gitu ya, dokter-dokter tidak cukup mudah. Saya terima kasih dibantu ID, dibantu PPNI, dokter TNI Polri, terima kasih. It's not enough. Masih kurang Bapak Ibu. Akhirnya kita coba kerjasama dengan Fakultas Kedokteran. Ya di Jawa Tengah adalah 3 yang negeri, beberapa yang swasta, mungkin setelah ini dengan UGM kali ya, untuk dibawa. Dan saya sudah bicara, sudah policy. Apakah dokter-dokter yang sedang internship itu boleh ditarik? Apakah kemudian ada insentif yang bisa kita berikan untuk mempercepat katakan syarat kelulusan, syarat menjadi dokter dan sebagainya? Tentu dari ID dari kampus bisa memberikan. Tapi sekali lagi, hari ini kita kondisinya darurat, maka kita butuh SDM yang jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat. Yang inilah yang sekarang kita sampaikan. Nah, setelah 5M 3T-nya kita lakukan, di sisi hilirnya, kita mencoba, sekarang saya paksa Bapak Ibu, untuk rumah sakit menambah. Saya lagi di Klaten hari ini, kemarin di Jepara, terus kemudian ke Pati. Sore ini saya ke Wonogiri, untuk ngecek aja. Kawan-kawan pengelola rumah sakit, berapa bedmu yang kamu tambah? Mobil khusus yang ICU. Kalau isolasi di rumah sakit, enggak. ICU. Kenapa ICU ini yang dibutuhkan? Dan beberapa menyampaikan, Pak Ganjar, kalau ICU berat, enggak ada istilah berat sekarang. Kita mesti putar otak dan tanggung jawab penuh untuk kita bisa nambah. Terus kemudian kita sampaikan kepada mereka, ya saya bukan dokter, saya tidak mengerti, tapi insya Allah saya sudah komunikasi dengan para pakar, tambah saja, konversi saja. Mulailah dorong beberapa rumah sakit untuk menjadi rumah sakit khusus yang menangani COVID. Saya lobby, Bapak Ibu, lobby. Karena tidak semua punya sensitivitas itu. Pernah ada satu yang saya minta, tolong dong, Bupati, Wali Kota, rumah sakitmu yang itu jadiin untuk rumah sakit khusus COVID. Jawabannya menarik Bapak Ibu karena beliau sampaikan, wah itu nanti artinya semua yang dari luar tempat kami bisa masuk ya Pak. Iya iyalah gitu. Kalau mereka udah penuh ya masuk. Wah gawat dong Pak tempat kita. Dalam konteks kemanusiaan NKRI nggak boleh kita bicara begitu. Mestinya kalau tetangganya penuh ya dibantu. Saya terharu Bapak Ibu. Ketika kemudian ada orang dari luar Jawa
menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, saya siap loh membantu, kami siap kirim dokter ke Jawa Tengah. Masya Allah, ini luar biasa. Dan itulah yang membuat sebenarnya kita ada sebagai warga bangsa kan. Jadi kalau ngomong Pancasilanya nggak usah hafal nggak gitu. Ini aja tindakan yang konkret. Ini tindakan persatuan Indonesia, ini tindakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kalau itu bisa kita kerjakan, bisa bagus gitu ya. Nah, sekarang kita paksa Bapak Ibu untuk mereka menambah dan beberapa mulai kita konversi. Nah, mereka yang sakit non-COVID itu coba kita dorong ke rumah sakit yang lain, dan kemudian yang COVID-nya meningkat di kabupaten kota tertentu kita minta untuk ditambah. Kami ya terpaksa kemarin agak sedikit gesekan dengan masyarakat in case yang di Kudus, bahwa mereka tidak punya isolasi terpusat, maka terpaksa saya siapkan dono hudan di Boyolali ya, Wisma Haji kita itu untuk mereka dibawa ke sana. Lalu sedikit kita paksa dengan TNI Polri dan ada seorang dokter yang menyampaikan, sampai itu sama Ganjar tuh, itu bahasanya, agak sinis juga sih, pakai rekaman voice gitu ya, sampai itu sama Ganjar tuh, bukan begitu caranya, urusan kesehatan, penanganan kesehatan, bukan rakyat dipaksa-paksa. Saya ya sudahlah, saya terima saja gitu. Padahal saya melihat bahwa kabupaten udah nggak sanggup, maka begitu semua kita dorong ke sana, memang ada yang meninggal. Nah pada saat meninggal biasanya menyalahkan, lalu saya bilang salahkan saya yang bertanggung jawab. Tapi inilah yang mesti kita lakukan. Sebab kalau Anda membiarkan masyarakat isolasi mandiri di rumah, itu sama saja menyebarkan penyakit dengan sukarela. Karena di rumah pasti tidak disiplin, ya mereka yang sehat akhirnya akan tertular. Dan inilah yang akhirnya kita sedikit represif. Dan ya friksi-friksi itu muncul. Maka begitu kemudian banyak keluhan-keluhan yang ada di dono hudan, air lah, obat lah, komunikasi lah, kita lakukan penebalan, kita tambah para psikolog, terus kemudian masuk, mereka mulai tenang. Tapi bupatinya mulai resah, Pak Ganjar, janganlah dibawa ke dono hudan. Lalu apa yang mau Anda inginkan? Tetap aja di sini. Lu Anda nggak sanggup kok. Anda nggak sanggup menyediakan isolasi terpusat gitu. Akhirnya saya tengok ke sana dan ada satu rusunawa, ternyata nggak penuh. Lalu saya bilang, Pak Bupati, mestinya ini kan tidak penuh ini Pak Bupati. Ya sudah, besok lagi jangan dikirim ke dono hudan. Anda saja yang siapkan seperti itu. Cari hotel, cari rusunawa yang ada, cari gedung apapun, tempat diklat yang kamarnya banyak sehingga nggak bisa kelola. Sehingga relasi sosial, relasi politik Anda dengan masyarakat tidak kemudian maju mundur kayak setrika. Ini bahasa saya menjadi keras ini, mohon maaf ya. Nah pada saat saya sampaikan itu mulai agak tenang. Tapi you mesti serve, mesti layani masyarakat itu dengan baik. Kalau hari ini saya tanya nih, saya viralkan, bukan viralkan sih, saya taruh di posting di IG saya ceritakan, Bapak Ibu di sini bagus-bagus, apa keluhannya nyamuk, apa keluhannya bosen Pak makanannya, oke, apa keluhannya nggak ada TV Pak bosen. Nah, yang gini-gini kita harus bisa fasilitasi, kalau ini bisa kita fasilitasi, rakyatnya nyaman, kalau dia nyaman, merasa senang, nah katanya imunnya baik kan nanti ya, baru tumbuh terus dia kuat, dia sembuh. Nah dari cerita inilah kemudian kita mencoba sekarang kita lakukan tindakan yang jauh lebih kencang lagi, dan terima kasih akhirnya kesadaran itu mulai muncul di Kudus. Terus kemudian ada gerakan, saya usulkan 5 hari di rumah saja, ditawar 7 hari Pak, ya wes 7 hari, lebih baik lagi di rumah saja. 7 kecamatan sudah merah semua, Anda masih pakai kebijakan yang biasa? Tidak. Kalau dalam konteks negara, maka hukum negara ini, kalau pakai ilmu negara ini sudah stad van oorlog en beleg. Negara dalam keadaan bahaya, dalam konteks Kudus. Maka bahayanya apa? Sudah seperti ini bukan bahaya perang. Maka negara harus cepat-cepat turun, pemerintah turun, segala kekuatan diturunkan. Maka ketika Menkes, Panglima TNI, Kapolri, BNPB semua datang, sampai Pak Presiden kemarin datang, maka ini serius. Kita mesti ada sensitivitas soal itu. Nah terakhir kemudian ada komplain Bapak Ibu. Para bupati Sragen umpama, karena Bupati Sragen ini kan dokter ya, Mbak Yuni bilang begini, Pak Gub, kalau saya buat kenceng ya kabupaten kota sebelahnya juga kenceng, jangan sampai kemudian mereka bebas. Kami tutup tempat pariwisata di sini, mereka enggak piknik ke sana. Kemarin juga saya menegur seorang bupati membuat turnamen bola voli. Waduh, yang nonton luar biasa. Pak Bupati jangan dong. Kok Pak Ganjar, saya sudah bicara agar prokesnya ditaati. Bicara mah gampang Pak, prakteknya, saya bilang gitu. Ini videonya Pak, enggak bisa. Tolong Pak, tolong betul please. Anda tutup ya. Oh siapa ini? Kalau enggak, saya besok datang dengan polisi, saya bubarkan. Bapak Ibu, inilah yang kemudian akhirnya PPKM yang diperpanjang ini saya tambahi beberapa ketentuan.
bagaimana kita membangun kebersamaan antar wilayah, wabil khusus yang merah, antar kabupaten kota. Apa itu? Bagaimana perlakuan kita tentang pariwisata? Terbatas atau tutup? Silakan baca data epidemiologisnya. Kalau merah, tutup. Kalau di bawah itu boleh terbatas. Kontrol betul. Kalau tidak bisa, tutup. Bagaimana rumah ibadah? Ya, makanya kemarin dari Sragen, Majelis Ulama diajak terlibat dan kemudian mereka sepakat untuk ibadah di rumah. Ini luar biasa, FKUB-nya juga ikut. Maka ini kemudian saya masukkan dalam surat edaran saya kepada para bupati wali kota agar di antara mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan terakhir tentu tinggal testing aja. Ya, tinggal vaksin aja. Nah, vaksin inilah yang kemudian sekarang coba kita genjot, khususnya kita mencari para lansia-lansia dulu. Memang kita punya kendalanya adalah vaksin yang terbatas sampai hari ini, maka sebenarnya kalau pemerintah ingin mempercepat, boleh juga sih belanja ke tempat-tempat lain. Kemarin saya waktu teman-teman Kahigama, teman-teman dari HI Halal Bihalal, saya komunikasi dengan kawan yang sedang bertugas di Rusia, sebenarnya Sputnik 5 itu bagus juga. Efikasinya katanya di atas 90% ya. Kenapa kemudian kita tidak pakai? Dan masih available sebenarnya untuk Indonesia. Ini yang coba kita cari sources yang lebih banyak. Tapi Pak Menkes sudah bicara, Pak Gub, insya Allah sih di pertengahan bulan ini kita sudah mendapatkan vaksin yang cukup. Maka kita minta daerah bisa menggenjot sampai naik 300%. Maka kemarin kami latihan untuk vaksin untuk menaikkan 100%. Jadi Bapak Ibu cerita dari Jawa Tengah itu. Mudah-mudahan dongengan saya ini memberikan inspirasi. Saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini butuh effort yang tinggi. Maka mudah-mudahan webinar ini juga memberikan satu rekomendasi-rekomendasi yang solutif gitu ya, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di beberapa daerah. Kalau saya bisa dapat rekomendasi bagaimana menghandle problem di Kudus dan sekitarnya, tentu kami akan sangat senang bisa dibantu. Sehingga kasus yang di Jawa Timur lah, yang di DKI lah, kita mesti bareng-bareng. Dengan DKI kami juga sharing informasi kemarin bahwa ini tidak bisa diselesaikan oleh sendiri-sendiri. Ini mesti bareng nih. Dan ego kita mesti kita taruh dulu di kamar mandi egonya. Sehingga kita yang di atas meja itu adalah bagaimana betul-betul kita kompak, ada persatuan Indonesianya dan kita bisa berbagi. Bapak Ibu teman-teman, saya mau akhiri di sini. Mohon maaf kalau ilmu saya tidak banyak, tapi pengalaman ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari bahan diskusinya. Matur nuwun, salam untuk semua. Saya dari Klaten ingin jalan ke Wonogiri untuk ngecek rumah sakit dan tempat isolasi yang ada di masyarakat. Sambil melihat Jogotongonya ini jalannya seberapa. Karena itu kekuatan bottom up yang bagus sekali. Community base yang bisa merespon dengan baik.